Bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi bin jalalika wa innahu bin kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah grup 7 Bundo Kandung Kaji Tuo yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita nak melakukan ibadah kepada Allah, maka kita harus mengenal dua perkara di dalam menegakkan iman. Apa yang dikatakan dua perkara dalam beriman? Lai tahu awak je zahir, lai tahu awak je batin. Kalau awaklah tahu membedakan apa zahir, apa batin dalam Islam, itu namanya lah tahu awak jo amal dan ibadah. Ana dikatakan amal marhalah fil jazadiyah, suatu perbuatan yang dilakukan oleh jasad. Nah, itu namanya amaliyah. Ana dikatakan dengan batin marhalah mukharabah, yaitu perbuatan rohani. Nah, ikulah yang disebut awaklah tahu nama nan zahir, nama nan batin. Karena Islam ko mengandung dua perkara, amal jo ibadah. Jadi apa tugas nan badua ko tadi? Tugasnya adalah nan zahir ko disebut ifa'alu sholah. Ifa'alu sholah. Ainyo yang bakarajo sepandainya. Ainyo bakarajo anan diperintahkan di Islam itu nanya kerajuan. Rukuk ya rukuk, diperintahannya sujud. Disuruh duduk inyo duduk. Naikolah kudarai sembahyang kau tadi. Nang kedua, nan basifai batin atau rohani itu disebut dengan iqamati sholat. Nah, ini hanya mendirikan sholat. Ana mendirikan sholat itu nan disebut rukun. Jadi kalau awaklah tahu mana karajo rukun,
nang karaju rukun nan bakuaso dengan segala hakikat. Anan dikatakan karaju rakaat, aikon nan dikerajukan de syariat atau jasad awak. Jadi jasad ko ifa'alu solah, inyo pandai inyo mengarajuan saja. Anan diperintahan de rohani awak, itu nanyo kerajuan. Amakonyo kalau awak lah tahu mana dikatakan amal ibadah, berarti awak lah tahu di solat kita umpamakan dalam kaji kini ko, Allah tahu awak sianan mengerajuan sembahyang ko, sianan mandirikan sembahyang ko. Kalaulah hinda ada undang-undang hakikat dalam sembahyang, tentu hinda ada nilai menggari ko. Nilai gerak ko ndak ada dah kalau ndak ada nilai ibadah. Sebab dengan hakikat perbuatan rohani awak, awak kaji aku tangan diangkat sedang bertakbir, berarti hakikatlah namanya. Setiap nan dikaji banamu hakikat. Jadi yang dikatakan amal ibadah ko tadi adalah mendirikan solat. Artinya mendirikan solat ko apa? Ikolah nan awak tahu apa nan kadi imani dari setiap gerakan solat. Kalau awak ndak tahu nan kadi imani dalam solat, berarti alun ado nilai ibadah nyolai. Jadi kalau tahu awak cik manggari saja, nah ikon dinamakan ifa'alus solah. Ifa'alus yaitu artinya hanya gerakan saja atau gerakan belaka. Ikolah yang dikatakan amaliyah. Nah sementara solat ko adalah marhalah muqarabah. Anan marhalah muqarabah yaitu perbuatan rohani. Itu makanya namanya ibadah. Dek solat ko adalah perbuatan rohani secara langsung. Jadi kalau nan rukun rakaat itu ndak wajib doh. Indak satu orang nan bisa tagak, duduk je berdiri, duduk je sujud. Nah, bisa diganti jo rukun hakikat. Makanya inyo ifa'alu solah, hanya mengerjakan saja. Tapi nan nilai ibadah adalah ifa'alu solah. Anan ifa'alu solah, awak mencali, awak bisa mengimani apa nan awak baca nampak awak ndaknya kejadiannya. Anan awak baca nampak awak kejadiannya. Itu namanya rububiyah, membaca dan melihat. Nah, ikulah nan dikatakan fardu ain. Fardu wajib ain menyaksikan. Jadi kalau awak lah tahu anan awak wajib saksikan dalam sembahyang, mengerti awak makna yang terkandung di dalam setiap gerakan solat. Lai kita mengerti, kalau kita mengerti berarti awak lah beribadah. Tapi kalau awak alun mengerti, itu namanya amaliyah. Nah itulah bedanya. Makanya dalam Islam ada kata-kata baru dua, yaitu amal jo ibadah. Nah, dek ada amal, dek kita juga mempunyai zahir. Anak katakan ibadah, kita punya rohani, nenek tidak nampak. Nah, ikulah. Jadi kalau awak lah bisa mana karajo ifa'alu solah karajo jasmani, baik itu juga dengan karajo rohani. Kok awak duduk beko dalam bertahmid beko bertahmid awak dalam rukuk, nak tahu awak apa pandangan nan kawak pandang di saat membacanya. Kalau beko awak beko sujud 3 kali pulau, nak tahu awak kama pandangan mata hati awak. Sebab dalam sembahyang ko indah ayat nak menentukan doh namanya kauli.
Kauli itu apa? Ayat dibaca ada kodrat nan dipandang. Makanya kalau panuh pandangan awak, lai awak tahu kajian pandangan ko tadi, fardu ain ko tadi, maka iblis atau setan inyo tidak bisa masuk ke dalam pandangan awak. Kalau awak pandangan awak masih kosong, maka inyo akan masuk mengalihkan pandangan dan perhatian awak kanan lain. Jadi disitulah datangnya kerusakan ibadah. De apa? De awak alun bisa memandang apa nak awak baca. Itulah bedanya yang dikatakan iqamatis solah dan ifa'alus solah. Jadi kita wajib mempelajari pelajaran hakikat solat ko dari awal. Jadi jangan beko banyak pengalaman kanan lain tiba di hakikat sembahyang awak tak mengerti. Jadi tidak ada nilai ibadahnya lain. Sebab kalau lah mengerti awak tujuan jemu kasihnya, berarti nilai ibadah itu ada. Sebab ibadah itu adalah pandangan tersirat, hubungan tersirat. Jadi bukan hubungan nyato. Kalau hubungan nyato namanya amaliyah. Jadi kita di grup 7 ko gundukan duang di kaji tua wajib menguasai ilmu hakikat solat qobliyah. Tolong ditonton di YouTube tuh, dicatat di ma awak kurang paham, naikonan kadipatanyokan di saat awak live. Jadi tolong dilaksanakan dan pemahamannya ditingkean dengan awak rajin-rajin menonton hakikat daripada ibadah sembahyang. Adonan hakikat ruku', adonan hakikat berwuduk, adonan rahasia takbir, adonan rahasia ruku', rahasia duduk, iktidal dan seluruh rahasia daripada sembahyang ada di YouTube. Jadi ditonton dan itu yang akan awal kita pelajari. Baik untuk jamaah kita adakan muzakarah. Nanti juru tabliknya mengendalikan jamaah. Ambo takbirkan nanti tolong dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengendalikan jamaahnya, insyaallah seputaran sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon izin, Buya. Ada anggota kita 2 orang yang tidak hadir. Berhalangan. Mohon maaf ya, Buya. Insyaallah, insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Amin, insyaallah. Insyaallah Buya sehat selalu. Amin, insyaallah. Ibu-ibu ada yang bertanya, silakan menunjuk tangan. Silakan Ibu. Seputaran hakikat sembahyang, hakikat solat. Insyaallah. Adi pertanyaan kalau nindak batanyo berarti sembahyangnya lah rencak tu. Alun wae. Oh alun lain. Ibu Epa ke bertanya? Silakan Bu Epa. Ibu Ustazah, mohon maaf Ustazah. Ustazah Epa silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengen bertanya tentang rahasia duduk di antara 2 sujud itu, Bu ya. Ya. Rahasio duduk di antara 2 sujud ko itulah pernah mengkaji, tapi nanti ditonton lo di YouTube balik ya. Jadi hakikatnya adalah dengan awak
malat menunjukkan 10 ujung jari awak ke Tuhan, berarti awak menandakan memakai diri 10 kodrat amal besar. Jadi diri hakikat dan 10 amal besar kolah nan ka menyebutkan 8 doa nan kuat, 8 induk doa. Rabbil pilli warhamni wajiburni sampai apuanni. Itu 8, jumlahnya 8 induk doa. Kalau di zaman Nabi itu hanya memakai doa cik itu saja. Anaknya pakai yaitu cara beriktidal dan berdoa dengan doa iktidal atau duduk di antara 2 sujud. Itu doa zaman Nabi. Jadi nama Nabi itu tidak ada doa serupa kita kini. Ini doanya itu saja. Itu nak kita ikaitkan asal diri Rabbani rohani nurani ko tadi bergerak dengan 7 sifat. Berarti 10 jumlahnya. Anan 10 tingkah Tuhan dalam diri kolah nan duduk dan menyebut doa ko tadi. Jadi tidak awak dah, tapi diri hakikat awak. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. 7. Rabbani, nurani dan Rabbani, rohani dan nurani. Berarti 10. Sadar awak kalau dalam masuk itu. Itulah kodrat dan menyampaikan ayat itu tadi. Paham? Insyaallah Buya. Terima kasih Bu Eva, Bu Ustazah Eva. Ibu-ibu yang lain ada yang bertanya? Kalau tidak ada, apa bertanya dulu ya Bu ya? Iya, insyaallah. Ya. Iya. Tapi dalam YouTube Buya dalam yang Buya terangkan tadi ada tentang amal ibadah ya Bu ya. Iya. Berarti apakah amal ibadah sama pandangan di dalam sholat itu tidak bisa dipisah Bu ya? Bisa tidak mungkin dah. Tidak bisa dipisahkan antara amal dan ibadah itu. Sebab kalau yang jasad atau yang digerakkan itu kan af'alullah, ya gerakan Allah. Nah, dan yang menggerakkan namanya fi'ilullah. Nah, kalau fi'ilullah itu nan menggerakkan. Nah, kini kalau basuo jo sangka buruang, menggari sangka buruang kau itu sangkanya menggari apa buruangnya? Buruangnya Bu ya? Buruangnya. Jadi tidak bisa dipisahkan rukun joraka itu karena ada 2 kodrat di dalam itu. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Paham? Insyaallah Bu ya. Berarti pandangan tetap jalan Bu ya. Pandangan awak tidak bisa lapeh Bu ya. Iya, itu tidak bisa dong. Nyo harus awak kaji pandangan itu dari awal. Contoh azan. Kalau azan tu main bau pertama tu nyo pendek. Allahu Akbar. Pendeknya kan. Berarti pandangan awak kazahir. Ya. Bekonyo kadiulangnya nak kedua berarti panjang. Panjang tu painyo karohani. Nah, kalau awak ingin mendalami belia, pertama buliahkan nurani, kedua buliahkan rohani. Nah gitu. Tapi kalau awak alun kuat pandangan ke situ, cukup melalui jasad dan rohani awak atau insan awak, zahir batin lah, gitu ya. Nah itu paham. Bu ya. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Ibu-ibu yang lain ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Bu ya. Ya. Apa aja sih yang diimani di dalam sholat Bu ya?
Senang diimani dalam solat itu seluruhnya. Seluruhnya. Jadi kalau indah adonan ke diimani atau tinggal cie atau duo, itulah rusak, gugurlah ibadah tu. Tinggal maliyah saja lain. Jadi seluruhnya itu harus diimani. Nah, mulai dari tadanga dewa orang azan sampai awak menggari kaji wudu, sampai awak ka usoli, sampai awak ke takbir, tatau awak harus menyaksikan pandangan yang kedua. Itu makanya wajib pandang Tuhan hidup, karena sembahyang itu fardu ain. Fardu itu wajib ain menyaksikan. Paham? Insya Allah Buya. Cek lain Buya. Ya. Itu takbiratul ihram itu belum bisa pas tuh Buya. Hanya kalau awak kapas itu setelah hati awak sempurna bana. Kalau hatilah sempurna bana kepada Tuhan, kepada Allah, lai yu wa aru'an basuwo jo Allah dalam sembahyang, lai tunan dicari dewa. Banyak bana pengalaman awak kajian tapi hati awak tak mencari Tuhan, itu juga sio-sio. Itu jadi kok bisa yo bisa tu pemberian Tuhan. Nam perlu awak tuntut ilmunya karajokan jo sungguh-sungguh. Paham? Ya. Terima kasih Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang lain, saya yang bertanya lain, silakan. Ibu Saprida kabar tanya. Ditekan dulu Bu. Ibu Saprida kabar tanya, tapi salah maikonya. Iya. Nanti barajaban apaan? Beko tanya karena anak awak. Ya. Nah, dipencet yang sebelahnya lah Ibu, yang ada gambar lah. Silakan Bu Saprida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu awak membaca tahiyat tu ya, tu pandangan awak tu kama tu ya. Kalau tahiyat itu saat awak membaca, itu pandangan awak ka wujud nan duduk tu adalah dua wujud. Nampak zahir milik Allah, batin milik Allah. Jadi awak duduk sebagai nan mewalikan Tuhan, mewakilkan Allah untuk menyampaikan amanahnya. Jadi itu makanya duduk tu tumbadil. Nah kalau tumbadil tu aku yang duduk, aku juga yang berdiri. Aku juga yang berkata, aku juga yang menyuruh berkata. Jadi tumbadil tu adalah sandaran atau wujud mutlak di Tuhan. Jadi itu, jadi nandu dua tu anda ndak boleh bagi nama dah, tapi nandu dua tu sama temato sifat Tuhan sama tu. Paham? Jadi pandangan awak kama tu ya, kebatin. Kazahiyah sahiyah jo batin awak. Tapi ndak awak nak punya lai. Nah nyamunya tumbadil. Tumbadil itulah milik inyo. Itulah adalah milik inyo. Inyo pakailah nan dua macam ko zahir batin pun untuk menyampaikan pesannya. At-tahiyatul mubarakatul thayyibatulillah. Itu untuk menyampaikan amanahnya. Paham? Insyaallah ya. Terima kasih Ibu ya. Ya insyaallah. Allah wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang lain yang bertanya. Bos mana tadi bos? Nggak ada. Jadi, Mau bertanya sebentar lah ibu ya. ya silakan. Berarti waktu tahiyat tadi itu awak menunjuk itu menegaskan bahwa yang dikatakan Buya tadi Buya berarti menegaskan itu Buya ya berarti. Iya. Menegaskan bahwa dua yang wujud iko yo inyo juo gitu, zahir dan batin kok ibu ya. Iya, tapi ndak boleh ada gianamu le do. Itulah sandaran inyo sama to. Itu ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Ini ya Allah makasih ya. Jadi jamaah, insyaallah tolong fokus mencari atau mempelajari tayangan solat di YouTube tu balik. Ya, tolong fokus salin seluruh tayangan-tayangan nanti di ustazahnya Bu Epa, tolong dibantu mencarian. Ya, tolong dibantu mencarian jamaah tentang tausiah solat. Baik rahasia ruku, asal usul solat, kodrat solat, seluruhnya. Dan diundang seminggu sekali jamaah itu untuk muzakarah. Itu ya. Insyaallah Bu ya. Insyaallah, mudah-mudahan hakikat solat ko tadi ifa'alus solah dan ikamati solah ko Allah tahu awak dari kini bahwasanya tugasnya berbeda antara diri jasad dengan diri rohani kok tugasnya berbeda. Jadi kalau awak tahu bedanya, tinggal awak berhati-hati di dalam menjalankan ibadah. Paham saudara jemaah? Insyaallah Bu ya, terima kasih Bu ya. Insyaallah. Jadi itulah jemaah kalau awak banyak-banyak beko mengaji, ibu awak nanti tinggal. Kasihan awak jemaah ni tidak dapat kajian beko. Jadi minggu depan tolong seluruh jemaah nan ada di Bundokan Luang itu menghadiri pengajian. Karena memang kita harus adil, 3 kali berturut-turut nyendak masuk, itu akan ganti jonan lain. Jadi awak aku harus batu-batu mencari orang nambah sungguh-sungguh, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Kalau masalah bisa, Allah pasti itu karajo Tuhan, tidak karajo awak. Awakku hanya mencaliakkan kesungguh-sungguhan awak. Itu nampak dulu. InsyaAllah jamaah, perlihatkanlah kesungguh-sungguhan kita kepada Allah. Baik dek kaji tua nan laki-laki, bapak-bapak laka masuk. Jadi untuk jemaah kaji tua Bundokan Luang, tolong pelajari hakikat solat tu. Jangan awak mencari pelajaran yang lain untuk awak. Kalau sembahyang tak pandai, apalah gunanya nan lain ke dikaji. Tak ada gunanya. Jadi itu jamaah sadonya, insyaallah. Jadi pengajian kita malam tentang ifa'alus solah dan ikamati solah, tolong batu-batu ditingkatkan pelajaran ilmu solatnya, insyaallah. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.